Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjal Widodo, NPM 1738004, Fakultas Kedokteran, jurusan S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi sel. Definisi komunikasi sel adalah interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya, ataupun antar sel dengan lingkungannya. Tujuannya adalah agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga keterlangsungan hidupnya. Perkembangan penyiaran sel. Penyiaran sel berkembang pada awal sejarah kehidupan. Contohnya yang telah diteliti oleh para ahli bahwa sel ragi menggunakan sinyal kimiawi untuk mengidentifikasi jenis pasangan yang berlawanan dan mengawali proses perkawinan. Terdapat dua jenis tipe pasangan yang disebut A dan G. Jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama, komunikasi antar sel atau intercellular signaling. Sistem penghantaran informasi atau signal dari sel yang satu ke sel yang lain atau di dalam satu sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. 2. Komunikasi dalam sel intercellular signaling. Kelangsungan hidup sel atau organisme, homostasis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan sistem imunitas. Yang selanjutnya ada intercellular signaling, dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah komunikasi kontak langsung. Sel-sel yang berdekatan harus membuat kontak fisik untuk meneruskan informasi atau sinyal. Sel hewan, seperti contoh sel hewan dan sel tumbuhan, komunikasi dengan kontak langsung memiliki sel junction yang secara langsung menghubungkan sitoplasma dengan sel sebelahnya. Komunikasi kontak langsung kedua pada signaling lokal pada sel hewan dapat berkomunikasi melalui interaksi antara molekul-molekul yang menonjol dari permukaan sel. Yang kedua ada parasin signaling. Molekul pembawa signal dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Sel target letaknya berdekatan dirusak oleh enzim ekstrasekuler, contoh epinefrin dan non-epinefrin estrogen oleh sel overi. Yang tiga ada endorphin signaling. Dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan melalui sirkulasi sistemik aliran darah. Sel target letaknya jauh, contoh hormon pertumbuhan IGF, PDGF, insulin, tiroid, estrogen, progesteron. Didistribusikan dalam bentuk bebas atau terikat dengan protein, glibulin, tiroksin, kriptostrot, albumin, atau aldosteron. Yang keempat ada synaptic signaling. Syarat yang terinfeksi akan memicu pelepasan neurotransmitter pada akson terminal sel. Sel target adalah post-synaptic. Syarat berikutnya, contoh dopamin, neuropedin, serotin, gamma aminobutyric acid. Selanjutnya ada tahap komunikasi sel, terdiri dari 3 tahap: penerimaan, transduksi, dan respon. Proses komunikasi sel dibagi menjadi 3 tahap, yaitu penerimaan. Reception merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel target, sel kimiawi yang terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler, biasanya pada permukaan sel yang bersangkutan. Transduksi diawali dengan pengikatan molekul sinyal mengubah protein reseptor. Tahap transduksi ini mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik pada sistem subterlan. Pengikatan epinefrin sebagian luar protein reseptor dalam membran plasma sel hati berlangsung melalui serangkaian langkah untuk mengaktifkan glikogen phosphorylase. Respon pada tahap ketiga, penyiaran sel. Sinyal yang diproduksi akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini dapat berupa hampir seluruh aktivitas seluler seperti aktivitas suatu enzim penyusun ulang stoketon, suatu pengaktifan gen spesifik di dalam nukleus. Molekul sinyal terikat pada protein reseptor menyebabkan protein berubah bentuk. Sel yang menjadi target sinyal kimiawi tertentu memiliki molekul yang berupa protein reseptor yang akan mengenali molekul sinyal. Molekul sinyal ini berperilaku seperti ligan, yaitu istilah untuk molekul kecil yang terikat secara spesifik pada molekul yang lebih besar. Pengikatan ligan ini menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan konfirmasi atau berubah bentuk.
Macam-macam reseptor yang membantu proses komunikasi sel. Yang pertama adalah reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel, membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atau tingkah suatu neurotransmitter. Reseptor yang mempunyai koneksi dengan G protein, mempunyai nama lain G protein linked receptor GPLR, maka G protein pada reseptor ini adalah sebagai molekul intermediate jika kemudian diaktifkan, dan selanjutnya berkaitan dengan efektor atau enzim. Dalam hal ini akan mengaktifkan enzim dalam sel. Reseptor yang mempunyai koneksi dengan tirosin kinase. Reseptor tirosin kinase merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase juga merupakan reseptor membran yang meletakkan fosfat ke tirosin protein. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.